Orang yang alim adalah orang yang tidak mudah jatuh cinta dengan kenyamanan dunia. Bukan berarti dia tidak boleh memegang, bukan berarti dia tidak boleh memiliki, tapi dia tidak jatuh cinta dengan dunia. Kita berada hidup di dunia, ada yang umurnya 50, ya Bu. Ada yang 60, ada yang 70, dan paling lawas hidupnya di dunia 100, ya. Itu pun sudah dapat bonus. Berbagai macam rintangan, tantangan, bahkan dengan air mata. Begitu juga duka dan nestapa, dan ada juga suka dan berbahagia ia menghadapi kehidupan tersebut. Ulun ingat ujar paguan ulun, ya Kak. Ambil contoh di sini, belajar lawan bulu katiak di sini, ya, bulu katiak. Jadi bingung ulun belajar bulu katiak itu apa? Sekalinya ujar sini, walaupun selalu terhimpit, tapi dia tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Ya, kayak gitu. Ada yang sehat jadi sakit, ada yang kaya jadi miskin. Itulah kehidupan. Namun saat itu kita mencoba. Ada wayah-wayah kita berduit, ya Pak. Santai benar, ya Pak. Slow benar, ya Pak. Pas kita kada ada duit, kawakah kita belajar mempelajari, mengerti, menerima lawan apa yang sudah terjadi lawan kita. Kayak apa caranya supaya kita kawa menerima? Maka hendaklah kita belajar mengerti bahwasanya hidup miskin itu sudah berangkat, pastinya ada hikmah yang tersembunyi. Amunnya sudah kita kawa menerima kejadian itu, maka hati kita menjadi lapang. Maka tidak ada yang namanya sakit hati. Berbeda dengan orang yang kada mau dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena ia menganggap bahwasanya miskin itu kada bagus, ya, menganggap bahwasanya miskin itu kada bagus. Kemudian miskin itu datang, ya, dan sugih itu hilang. Inya kada terima. Sakit pada hati. Sakit ujaran cita-cita sakitnya itu di mana aja? Di sini ya. Kada di sini, ya. Sakitnya itu di sini. Nah, jadi yang membuat dirinya itu jadi sakit hati karena inya kadang melihat, memandang di balik sesuatu yang ada di dunia ini, yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepadanya itu mengandung daripada hikmah. Namun yang kita memandang sesuatu apa jua pun yang ada di dunia ini dengan pandangan husnuzon, maka akan hatinya salah. Diriwayatkan pada hari kiamat nanti itu ada satu kaum, yang mana satu kaum ini mempunyai wajah yang bercahaya seperti bulan purnama.
dan ia diberikan mimbar-mimbar yang bersinar, sehingga membuat para nabi sekalipun, membuat orang yang mati syahid sekalipun iri untuk mendapatkan makom tersebut. Manhum, siapa mereka yang mendapatkan kedudukan makom derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadihi, walladzina yuhabbibuna ibadihi ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah orang yang dapat membuat manusia jatuh cinta kepada Allah dan dapat membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jatuh cinta kepada manusia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza alladhi yuhabbibuna ibadi ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, ini adalah orang yang dapat membuat manusia cinta kepada Allah. Kalaunya kita membuat manusia cinta kepada Allah Ta'ala itu gampang, tinggal kita suruh dia cinta kepada Allah sehingga dia beribadah dan katakan kepada mereka bahwasanya berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga membuat hati itu tersentuh dan tunduk patuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kemudian wa kaifa alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadihi, dan bagaimana caranya supaya membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, ya'murunahum liman yuhibbullah wa yanhaunahum liman yukrahullah. Perintahkan mereka untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah, dan laranglah mereka melakukan sesuatu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza ata'ahum fi dzalika ahadallah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila engkau telah melakukannya yang demikian itu, maksudnya telah berbuat menjadikan manusia jatuh cinta kepada Allah dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada manusia, dan mereka bertakwa melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepadanya, dan orang-orang yang dibuatnya cinta kepada Allah itu juga cinta kepadanya, maka dia akan mendapatkan makom kedudukan tersebut, yaitu pada hari kiamat nanti wajahnya akan bercahaya seperti bulan purnama, dan diberikan mimbar yang bersinar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat nanti.